Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Pada hari ini, saat ini kita masih dapat hadir di masjid yang kita banggakan ini, yang kita cintai ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh dan secara berjamaah. Kita bersyukur karena masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini untuk beribadah, menyembah, dan baru saja kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau sudah sholat itu kan alhamdulillah. Apalagi kita coba kalau sudah sholat assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mestinya alhamdulillah, karena masih dapat ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Karena riwayatnya itu memang ada dua. Kalau menurut Imam As-Sazili itu beliau kalau sudah selesai melakukan berbagai macam amalan ibadah termasuk sholat itu, beliau mengucapkan alhamdulillah, karena baru saja diberikan oleh Allah takdir ya untuk bersujud kepada Allah. Karena tentu tidak semua orang diberikan ya nikmat seperti itu. Ada yang jauh tahan bermobil, bermotor datang ke masjid. Tapi ada yang samping masjid yang cuma selangkah dua langkah tidak bergerak. Nah, itu kan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih siapa yang diundang datang ke masjid itu. Alhamdulillah kita diundang. Maka pandangan Al-Imam As-Sazili itu dia bersyukur alhamdulillah rabbil alamin. Beda lagi dengan Imam Al-Haddad. Beliau justru setelah melakukan ibadah beristighfar. Nah, seperti ini yang kita ikuti kan, beristighfar. Karena merasa ya sesuatu yang sudah kita kerjakan itu tentunya banyak kekurangannya. Nah, belum pasti ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini pandangan yang berbeda tapi tidak bertentangan. Nah, ulama satu yang menganggap ya sesuatu itu harus hendaknya disyukuri, apapun itu takdir dari Allah ya disyukuri. Sedangkan ulama yang lain yang memiliki sifat tawaddu gitu kan. Nah, menganggap bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu belum sempurna. Maka tentu kita memohon kepada Allah bila ada kesalahan, kekurangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada ya perbedaan. Sama kayak zikir itu. Kalau Abu Bakar senang zikir pelan gitu kan. Kalau Umar ya yang keras. Abu Bakar alasannya Allah itu Maha mendengar kan. Pelan-pelan baik. Karakternya kan kayak itu. Tapi kalau Abu Bakar ya keras dia. Ya karena setannya juga beda gitu kan. Kalau kita lah sudah lembut hatinya, lah sudah ya sering ke masjid mungkin kan
pelan-pelan, tenang-tenang, biasa. Tapi kalau yang kita ini jarang ya, atau jauh ya, dari Allah misalkan ya, masih banyak melakukan keburukan, kesalahan, memang ya perlu ya, melawan itu ya. Bukan hanya dengan lisan, tapi semua anggota badan kita ikut ya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak cukup dengan lisan saja. Bapak Ibu sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bersyukur, tentu kita senantiasa memanjatkan atau menyampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, sebagaimana tema yang sudah disebarkan untuk subuh Ahad ini, keutamaan atau keistimewaan daripada bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini termasuk ke dalam bulan yang 4 dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saja kita berada di bulan Zulqa'dah, bulan yang dimuliakan juga oleh Allah. Hari ini tepat tanggal 2 Zulhijjah juga termasuk bulan yang dimuliakan Allah, dan bulan depan adalah bulan Muharram. 3 bulan berurutan ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah. Dan satu bulannya lagi yaitu bulan Rajab. Jadi itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kemuliaan bulan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Jadi di sisi Allah itu bilangan bulan ya berjumlah 12. Dari 12 bulan yang Allah sudah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atul hurum. Dari 4 bulan itu ada yang istimewa, termasuklah bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin yang tentunya beriman kepada Allah ya, dan beriman kepada kitabullah, maka ya tentunya kita berkewajiban ya juga mengistimewakan ya, bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengistimewakan, memuliakan bulan ini, maka wajib kita juga untuk memuliakan dan mengistimewakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya kalau kita ya perhatikan ya, keistimewaan itu selain tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, juga didukung sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Zulhijjah ini, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ilallahi fi hadhil ayyam, yakni ayyamil ashri." Jadi kata Nabi, tidak ada hari yang ketika kita beribadah di dalamnya itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan dengan hari yang lain, yaitu hari awal 10 awal dalam bulan Zulhijjah. Jadi seluruh hari di dalam bulan Zulhijjah ini adalah mulia. Awalnya, pertengahannya, dan akhirnya. Awalnya sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi, 1 sampai tanggal 10. Di pertengahannya nanti ada tanggal 11, ada tasyrik 12, 13, 14,
15, 16 ya, Yaumil Bid. Tasyrik dilanjut dengan Yaumil Bid. Di akhirnya ya, karena ini adalah bulan terakhir dalam kalender Islam, artinya bulan 12 termasuk di ujungnya itu adalah penentu dari 1 tahun kita selama ini lewati. Jadi kata Nabi itu innamal a'malu bi khawatimiha. Nah, sesungguhnya amal ibadah itu dilihat di ujungnya. Nah, jadi kalau setahun ujungnya ya bulan 12 akhir. Nah, itulah ujung setahun ini. Nah, kayak mau orang main bola. Kalau ada pertandingan apa baik, itu kan yang menentukan hasilnya itu ya kalau sudah selesai ujungnya. Ini kesempatan terakhir. Ada injury time misalkan kan, nah, bisa baik wong itu kalah main bola, ya lah kalah 1-0, 2-0, 3-0. Babak pertama lah 3-0, babak kedua nambah lagi 4-0. Belum tentu kalah kalau belum berakhir. Jadi di ujung-ujung itu kesempatan kita untuk membalikkan keadaan kalau memang kita merasakan kekurangan. Banyak terjadi kalah 3-0 akhirnya menang 4-3 kan? Nah begitu juga dengan ya bulan Zulhijjah ini. Di ujungnya ini adalah ya kesempatan kita untuk memperbaiki. Karena kata Nabi ujung itulah. Kalau tahun berarti bulan 12 akhir. Kalau hari berarti ujungnya itu ya malam setelah Isya, ya sebelum tidur. Kalau kehidupan kita ya ketika ya sakaratul maut, di ujung itu sebelum kita meninggal. Jadi setiap ujung-ujung itu penentu. Nah, maka itu ada semua ya di dalam bulan Zulhijjah ini adalah kebaikan. Secara umum saja ya, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah tadi, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu bulan yang ketika kita berada di dalamnya Allah lipatkan semua amal kita, amal ibadah, amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga amal-amal yang buruk, amal yang salah pun dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Semua itu secara umum bulan-bulan yang haram. Secara khusus di bulan Zulhijjah ini tadi 10 awal. Yang pertama itu 10 awal. 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Artinya dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 10. Itulah hari di mana Allah lebih sukai ya beramal di dalamnya itu. Di antara ya 365 hari yang ada dalam setahun itu. Jadi setahun ini kan ada 365 hari. 10 hari dalam setahun itu yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai ketika kita berada di dalamnya untuk beribadah. 10 hari itu aja. Itu dijelaskan oleh Allah Nabi di dalam sabda beliau. Wala jihadu fi sabilillah. Para sahabat kemudian bertanya, agak bingung juga. Apa juga termasuk ya, mengalahkan orang yang di hari itu sedang berjihad di jalan Allah. Ada hari lain mungkin selain hari tanggal 10 itu ada orang yang berjihad di hari lain. Apakah hari yang dia berjihad itu juga masih ya, kalah dengan 10 hari itu? Apa kata Nabi? Wala jihadu fi sabilillah. Termasuk juga mengalahkan hari-hari yang dimana orang itu sedang berjihad. Tapi di ujungnya itu illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'an. Kecuali ketika dia berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, tidak kembali lagi. Artinya dia meninggal di medan perang, baru bisa mengimbangi hari ini, 10 hari ini. Jadi hanya itu yang bisa mengimbangi 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hanya orang yang meninggal
ketika dia berjihad membela agamanya Allah. Artinya ya, walaupun dia berjihad masih hidup, balik masih kalah hari itu. Jadi memang kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Keistimewaan daripada bulan Zulhijjah ini di awal, dari tanggal 1 kemarin sampai nanti tanggal 10. Diriwayatkan banyak ya, riwayat yang mendukung ya tentang keistimewaannya itu. Disampaikan satu ya, Zulhijjah itu adalah di mana Nabi Adam alaihissalam itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Tanggal 1 Zulhijjah. Jadi Allah menerima ya, doa dari Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa dan 1 ya, Zulhijjah itu diterimanya atau dikabulkannya atau diampunkannya daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang ada latar belakang kemuliaan bulan Zulhijjah itu. 1 itu menunjukkan bahwa inilah kesempatan untuk kita ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 2 Zulhijjah itu juga dikisahkan, diriwayatkan Nabi Yunus Pak yang masuk dalam ikan itu. Nabi Yunus dikeluarkan daripada 3 kegelapan itu. Tanggal 2 Zulhijjah. Kegelapan malam, kegelapan dasarnya lautan, dan kegelapan di dalam perutnya ikan. Tanggal 2 Zulhijjah. Jadi ini ya menjadi contoh bahwa tanggal-tanggal itu Allah Subhanahu wa taala yang mengampunkan, memaafkan atau mengeluarkan ya kesempitan kita di 2 bulan itu. 3 Zulhijjah itu di mana Nabi Zakaria, tanggal 7 Zulhijjah itu di mana Nabi Zakaria itu dikabulkan doanya ketika beliau meminta ya keturunan. 80 tahun lahirlah Nabi Yahya di tanggal 3 Zulhijjah. Jadi tanggal 3 Zulhijjah itu adalah di mana Nabi Zakaria ya diberikan keturunan. Jadi doa juga yang baik. Jadi kita menjadikan itu sebagai contoh. Nah, berarti kalau kita mau mendapatkan, misalkan ada yang belum dapat keturunan, ya bulan ini kita memohon kepada Allah karena sudah diberikan ya contohnya kepada Nabi Zakaria. Tanggal 4 Zulhijjah itu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 5 lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi awal bulan Zulhijjah ini kemuliaan itu bukan hanya disampaikan oleh Al-Quran, tapi didukung ya dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Selain tadi memang itu adalah semua sudah diberikan nih ketentuan daripada Allah, tapi dialami ya, kemuliaan itu oleh para nabi ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ada ya, tanggal 8 ya, tanggal 9, kemudian di ujungnya adalah tanggal 10. Tanggal 8 kita mengenal dengan tarwiyah gitu kan. Puasa tarwiyah atau perenungan. Nah, di mana ya, di tanggal itu ya perenungan. Di antaranya ada Nabi Adam ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah, perenungan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan ya untuk menyembelih ya, Nabi Ismail di bulan Tarwiyah atau di hari Tarwiyah itu. Kemudian di Arafah tanggal 9 di Arafah.
Nah, inilah keistimewaan di awal-awal tanggal 10 itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya tentu ya beribadah sebanyak-banyaknya. Para ulama memilih ibadah yang terbaik itu adalah puasa. Jadi puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah itu. Puasa. Karena puasa ini adalah ibadah yang dapat menarik ibadah lain dan mencegah ya keburukan ya. Puasa ini kan, jadi puasa itu ibadah yang dapat menarik ibadah-ibadah lain dan mencegah ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puasa itu biasanya kan semangat untuk bersedekah, semangat untuk sholat sunnah, semangat untuk baca Al-Quran ya. Dan dia mencegah dari perbuatan yang buruk. Orang puasa itu kadang-kadang terharam dia. Nak ngatoi wong mikir lagi puasa gitu kan. Nak maling mikir lagi puasa. Jadi mencegah keburukan. Maka pilihannya puasa. Yang kedua, ya berzikir, ya berdoa. Puasa tadi dari 1 tanggal 9. Kalau mungkin berat, tanggal 8, tanggal 9 puasa tarwiyah, puasa Arafah. Kalau kita merasa puasa tanggal 1 kebanyakan kelamuan berat misalkan, berarti pilih tanggal 8, tanggal 9. Kata Nabi, saumu yaumut tarwiyah kafaratus sanad. Puasa di bulan tarwiyah itu menghapuskan ya dosa setahun. Wasaumu Arafah, wasaumu yaumul Arafah kafaratus sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, kalau kita tidak mampu melaksanakan atau berat ya 9 hari ya 8-9. Kalau 8-9 juga mungkin ya tidak sempat, jangan kita tinggalkan puasa pada tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah. Karena pada saat itu Allah mengampuni ya banyak ya, manusia. Ya, di hari di mana Allah paling banyak mengampuni manusia, yaitu di hari Arafah. Dari sekian hari yang ada itu, ya hari Arafah ini hari di mana Allah paling banyak memberikan ampunan kepada manusia yang sedang beribadah di Mekah ya. Dan kita yang menyambut itu dengan berpuasa Arafah. Itu tanggal 9 ibadah. Kemudian berzikir ya. Makanya di dalam ya pendapat para ulama itu takbir hari raya ini kalau di bulan Zulhijjah ini itu bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 13 akhir. Namanya takbir mutlak ya. Takbir mutlak itu ya kapan saja, lagi di pasar, lagi di rumah, lagi di mana. Sebab ada takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu mulai tanggal 9 subuh sampai tanggal 13 ya asar, yang dilakukan setelah setiap sholat. Takbir muqayyad yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Artinya apa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 itu kita dituntut untuk banyak untuk berzikir. Memang takbir itu yang paling baik ya. Afdhul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dalam kalimat takbir kan ada di situ. Maka disunahkan juga dari awal itu kita ya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Afdhul dzikri kan. Sebaik-baik zikir kepada Allah itu yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, itu ada di dalam takbir lebaran. Itu di tanggal amalan kedua
Jadi kita berpuasa di amalan pertama, amalan pilihan amalan itu. Yang kedua berzikir, berdoa, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, maka ucapkanlah di awal-awal 10 hari bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian amalan yang selanjutnya ya tanggal 10, yaitu sholat Id. Jadi kata para ulama itu ada 5 malam yang disimpulkan dari beberapa hadis ya. Itu ada 5 malam yang Allah itu mempermudah doa-doa manusia, yaitu malam Jumat, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, termasuk malam Idul Adha. Sebelum nanti sholat Idul Adha, malamnya itu adalah kesempatan kita untuk memanjatkan doa. Dan nanti kita diperintahkan sholat, fasholli li rabbika wanhar, disuruh sholat sunnah Id dan wanhar, dan berkurban di hari ke-10 itu. Nah, itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Berkurban artinya mengalirkan darah, Jadi itu amalan semuanya. Mengalirkan darah itu kan secara umum, ya, bukan kurban. Yang mengalirkan darah itu secara umum. Jadi apa baik, yang penting halal. Ada unta, dekatik sapi, dekatik kambing, dekatik ayam. Yang penting pada tanggal 10 itu kita mengalirkan darah juga, walaupun namanya bukan kurban. Tapi kita juga harus mengikuti, walaupun belum bisa kurban kambing, sapi, apalagi unta. Pada saat itu kita juga berkurban. Supaya apa? Yang pertama yang mengikuti perintah, walaupun belum sempurna. Yang kedua supaya kita itu di saat itu tidak menjadi orang yang tamak, gitu kan, nunggu. Nunggu daging nian baru makan. Berebutan kupon. Jadi kalau kita lah nyembelih, sudah lah pacak mindang hari itu. Tak ada nak nunggu-nunggu. Dinjuk uang, alhamdulillah. Tidak dinjuk uang, tidak kecewa. Ini kan ada kecewa. Aku jamaah dah dapat kupon, itu dapat 2, kan? Akhirnya curiga. Tapi kalau kita lah nyembelih, ayam, bebek di rumah, dinjuk uang, alhamdulillah. Tak dinjuk masih makan daging. Jadi menghilangkan ketamakan. Kan? Kadang-kadang kan seperti itu, nunggu. Jadi mengikuti, walaupun namanya tidak kurban. Jangan pula kaget dititipkan di masjid bawa ayam nak kurban, tidak bisa kan? Tapi kita mengikuti perintahnya, mengalirkan darah. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Setiap hari raya dia berkurban. Karena kurban ini kan bukan satu kali seumur hidup. Perintahnya itu sekali setahun. Ini kalau ada duit ya sekali setahun. Diajak kawan berkurban, ada duit, akulah sudah kemarin. Sama cak sholat duha misalkan, diajak sholat duha, akulah sudah kemarin. Ada cak itu kan. Jadi setiap tahun, kalau ada setiap tahun. Kalau tidak katik itu tetap kita harus berkeinginan. Mudah-mudahan dengan keinginan itu kan Allah nanti diberikan rezeki dan tahun-tahun yang akan datang diberikan kesempatan. Jadi tidak menunggu, hanya menunggu. Itulah di antara amal-amal daripada bulan awal di dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi kita manfaatkan, karena tidak ada hari lagi selain ini. Hari Jumat masih dikalahkan dengan hari ini. Hari tadi jihad masih dikalahkan. Lailatul Qadar kita tidak tahu kapan.
Malamnya kapan, ketemunya kapan, tidak tahu. Tapi ini jelas, tanggal 1 sampai tanggal 10 ahabbu ilallah, sangat Allah cintai. Beribadah di tanggal itu, di hari itu. Allah sudah umumkan ini tanggalnya. Jadi tidak ada, ya sudah ada kepastian. Kalau Lailatul Qadar tidak ada kepastiannya kan. Di akhir bulan Ramadan tanggal ini ada sini-sini data, kita tidak pasti. Tapi ini ada kepastian. Maka kita, itu yang pertama. Jadi di bulan Zulqa'dah ini 10 hari yang pertama harus kita manfaatkan. Rangkaian-rangkaian ibadahnya tadi. Ya di tengahnya tadi menyambung daripada itu. Hari Tasyrik kemudian Yaumul Bid. Itu adalah ibadah-ibadah di tengah daripada bulan Zulhijjah ini. Di akhir yaitu adalah bermuhasabah. Jadi hari di mana kita harus bermuhasabah. Bermuhasabah itu artinya ya berintrospeksi diri. Yang selama ini yang kita lakukan, kita senantiasa ya memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita. Tapi yang lebih baik lagi adalah bagaimana kita juga mengajak orang lain. Artinya kita mendoakan orang lain juga. Dalam bermuhasabah itu kita juga mengajak orang lain. Artinya bukan hanya berdoa untuk diri kita, bukan hanya memperbaiki diri kita. Kita ini kadang-kala seperti itu. Kalau Allah ini kan maha pengasih, tapi punya juga ya maha memberikan balasan kan. Tapi kalau untuk kita kadang-kadang kita minta yang baik-baik. Tapi untuk uang kadang-kadang kita ya sama lah. Contoh misalkan kalau ada orang jahat gitu kan, ada orang nakal, orang jahat di lingkungan kita itu, tentu kita itu minta supaya orang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kan, karena orang lain. Coba kalau orang jahat itu keluarga kita atau anak kita, kan yang kita minta sifat Allah yang lain. Ya Allah ampunkanlah dia, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah berilah dia hidayah. Tapi kalau untuk orang lain, ya Allah balaslah dia, berilah azab dia, mugola ini, mugola itu. Itulah kita itu kadang-kala ya mengambil sisi yang penyayangnya Allah untuk kita, tapi untuk orang lain ya sisi balasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bermuhasabah itu ya selain untuk diri kita, kita juga untuk mengajak ya orang lain. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka tidak ada ya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk memanfaatkan bulan Zulhijjah ini ya, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kesempatan dirangkum semuanya itu di dalam bulan Zulhijjah ini, di ujung daripada ya, tahun Hijriah itu. Pada hakikatnya kan bulan ini kan ya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah ya utamakan. Jadi kita memang harus mengutamakan juga apa yang diutamakan oleh Allah, mengistimewakan juga apa yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketika kita mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Allah, maka Allah akan memberikan keistimewaan juga kepada kita. Jadi apa baik? Ya kuncinya kan seperti itu. Kunci kalau kita ingin istimewa, kalau kita ingin mulia, ya maka caranya yang terbaik itu memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuliakan bulan ini, kemudian memuliakan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka kita muliakanlah itu ya, dengan sebaik-baiknya.
Ya, apa baik? Ada kemampuan kita nolong, apa baik kita tolong. Ada wong ya kita tolong. Apa baik bantuan kita bantu. Bulan ini terus menerus. Ya, jangan lewat. Karena bulan lain juga baca, ya, bisa. Tapi tidak sebanding di bulan ini dan di hari ini. Bulannya sudah mulia, hari-harinya juga terpilih. Kita sudah biasa bersedekah, membantu orang lain, ya baik, bagus gitu kan. Nah, tapi ini lebih baik dan lebih bagus lagi hari-hari itu. Bapak Ibu sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ya, sudah tahu, saya dah apa namanya? Ada masih sisa berapa hari lagi? Tanggal 1, tanggal 2 ya. Hari ini tanggal 2 Zulhijjah. Yang masih belum berkurban, masih ada kesempatan. Kalau tidak kita berkurban dengan apa yang kita bisa. Selama itu adalah suatu hal yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran misalkan ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita muliakan, insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika kita muliakan, maka kita juga akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari ya, di bulan ini, setiap detik, menit, jam di bulan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita menyelesaikan tahun Hijriah 1445 ini dengan husnul khotimah, dengan penghujung yang baik. Ya, mungkin di awal-awal kemarin kita banyak melakukan kesalahan, keburukan, belum berakhir tahun ini. Inilah akhirnya. Dan inilah kesempatan kita untuk memperbaikinya. Kalau lewat tahun depan, ya sudah tutup buku. Tahun baru lagi. Kalau tutup buku, ya sudah tinggal ditimbang. Tapi kalau ini sudah selesai, dibersihkan, tidak ada lagi utang, tidak ada lagi beban, berarti kita mengisi tahun baru dengan lembaran yang baru, yang suci, seperti itu. Jadi ini kesempatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan kesempatan itu kepada kita untuk mengisi, memperbanyak amal ibadah. Dalam surah Al-Qari'ah itu barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, fa amman itu bahasanya Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus atakunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan mendapatkan tempat yang nyaman, yang menyenangkan, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan amal itu penting. Nah, bulan ini adalah bulan yang mana amal kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dilipat gandakan, tapi setiap amal yang kita kerjakan di bulan ini itu paling Allah cintai. Amal itu menjadi terangkat. Kita sedekah di bulan lain. Kita sedekah di bulan lain, dan di bulan ini kita sedekah juga beda. Di bulan ini Allah lebih cintai, lebih angkat. Salat di bulan lain Allah senangi,
salat sunnah. Di bulan ini, di awal bulan tanggal 10 awal itu lebih Allah cintai lagi, Allah tingkatkan lagi. Nah, maka itu bekal untuk menambah timbangan amal kita. Di bulan-bulan itu memang Allah sediakan ya untuk ya memberikan kemudahan bagi kita. Apa kekurangan-kekurangan kita itu bisa ya, kekurangan-kekurangan amal-amal kita di bulan-bulan yang sebelumnya itu bisa kita lipat gandakan, kita tutupi, bahkan kita tingkatkan jumlahnya itu dengan karena apa Allah meningkatkan ya, melipat gandakan balasan-balasan amal itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting daripada ya apa yang disampaikan ini, yang terpenting itu bagaimana kita yang mempraktekkannya. Itu yang terpenting. Jadi kalau teori itu kan di mana ada, di buku ada, di internet ada, dan apa yang saya sampaikan ini bukan hal yang baru. Ya dari Nabi Muhammad SAW, dari beliau diperintahkan, ya, diutus menjadi Rasul. Ya, apa yang disampaikan ini sudah ada. Tinggal lagi apakah kita praktekkan apa tidak. Ya, itu. Berkorban tiap tahun perintahnya itu. Seumur hidup kita pernah tidak berkorban. Salat itu setiap tahun. Puasa ya, sudah lama perintah-perintah itu. Nah, tinggal bagaimana apakah ya ini bisa kita manfaatkan ya dengan sebaik-baiknya. Jadi, teori itu bagi kita ini sudah numpuk. Apalagi di Masjid Al-Hakim ini setiap subuh Ahad itu ya ilmu galau bermacam-macam tentang ya ilmu zikir, ilmu Al-Qur'an, macam-macam. Nah, tinggal bagaimana ya yang terpenting bagi kita itu yang mempraktekkannya. Nah, karena bulan ini ya, terbatas, ya, hari ini terbatas. Ya, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, berarti ya kita ya, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Zulhijjah ini ya benar-benar dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Caranya apa? Tentu kita memohon kepada Allah. Segala sesuatu itu ya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkannya. Sekuat tenaga apapun kita melakukan sesuatu, kalau Allah tidak mengizinkannya, maka tidak akan terjadi. Daun yang jatuh dari pohon ke tanah itu ya, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kemudahan, kita bersyukur. Kemudian melihat orang lain belum diberikan kemudahan, kita mendoakannya. Artinya itulah innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama muslim ini adalah bersaudara. Kalau kita diberikan kemudahan, kita bersyukur. Ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita berat untuk beramal, berat untuk ke masjid, maka kita doakan. Nah, kita hadir di majelis, kita hadir sholat berjamaah. Selain kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita pun mendoakan orang yang belum ke masjid, yang belum datang di masjid ini. Kita juga niatkan untuk mereka diberikan hidayah, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita semuanya tahun 1445 Hijriah ini menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Artinya amal kita ya, amal-amal yang di ujung menjadi amal-amal yang terbaik. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama bersyukur